Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Review buku terbaru Gus Aziz Jazuli dengan KRT Nurhia. Saudara sekalian, langsung direview oleh Ki Haji Amruddin Usman Al-Bantani. Saudara sekalian, banyak hal yang dibahas di buku itu. Seandainya Anda punya buku itu, maka Anda akan tertawa sendiri, saudara sekalian. Dan sekarang mari kita sama-sama dengarkan bagaimana komentar Ki Haji Amruddin Usman Al-Bantani ketika mereview buku terbaru daripada Gus Aziz Jazuli dengan KRT Nurhia yang berjudul Ajaran Khurafat Kalanba Alwi. Saudara sekalian, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Saya sowan ke beliau dalam rangka untuk menyuankan buku saya. Ini buku judulnya Membongkar Ajaran Khurafat Habib Alwi. Penyusun Abdul Aziz Jazuli LCMH, KRT Kiai Haji KRT Nur Ihya Hadinegoro. Pengantar orang ganteng Imaduddin Usman Al-Bantani, kata istri saya. Yang kedua Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Biliafsi, Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar, Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, Profesor HC Kiai Haji Raden Oma Irama. Kita buka coba para pemirsa. Ini diterbitkan oleh Darul Irfan. Sangat luar biasa. Merupakan sebuah kitab yang dicetak dengan serius. Ini cetakannya sangat serius, rapi, indah, dan akan menambah semarak dunia ilmu pengetahuan, literasi di Indonesia ini. Kalau kita bicara sejarah, sudah banyak buku sejarah. Kalau kita bicara batalnya Nasabalawi, sudah banyak buku yang bicara tentang batalnya Nasabalawi. Sekarang bicara tentang khurafat-khurafat dari kaum Habaib Alwi ini. Ini adalah wahidun fi asrihi wa muhajjirun ay mubtakirun fi naw'ih. Jadi kitab yang baru ada di Indonesia. Kalau dari dunia itu dari kemarin saya lihat Gus Aziz sudah memberikan sebuah kitab Karamah wa Aulia yang dikarang oleh Abdullah Siddiq Al-Ghumari yang membongkar khurafat yang diciptakan oleh Abul Huda As-Sayyadi yang mengaku sebagai keturunan Imam Ahmad Ar-Rifai namun tidak terbukti. Dan kitab manhulnya yaitu Asyaraful Muhattam. Asyaraful Muhattam yang diatribusikan kepada Imam As-Suyuti ternyata adalah kitab palsu yang telah ditulis oleh Abul Huda As-Sayyadi Ar-Rifai yang dijadikan dalil oleh Abbas itu ya? Anjir. Ya, Rumel Abbas pernah tentang bahwa kutipan James bin Smith itu ada di dalam kitab As-Sayyadi ini. Betul. Ya, kalau saya nggak salah itu sama aja. Itu berarti betul lah bahwa selama ini masyarakat umat Islam di dunia itu banyak dijejali khurafat-khurafat dari ulama-ulama besar kita yang kita hormati, kita muliakan, seperti Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau adalah orang mulia, tetapi kemudian dikotori kemuliaan beliau dengan adanya al-mudda'i asy-syaraf ini, seperti Abul Huda As-Sayyadi yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW, walhal anna nasabahu munqati' la yashhaduhu kutubul ansab al-qadimah. Dan ternyata khurafat yang dia bikin terbongkar oleh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari ini adalah tokoh hadis. Beliau adalah musnidud dunya fi zamanih. Saya mempunyai sanad ke beliau, ke Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari,
dari Marga Al-Idrisi di Maroko. Karena guru saya dalam hadis, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani dari Iskandaria, Mesir, yang telah mengijazahkan Sahih Bukhari kepada saya, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, kemudian Al-Musannafat, Ibnu Abdul Razak, Abi Syaibah, kemudian Huzaimah, dan lain sebagainya. Itu adalah murid daripada Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Jadi Imaduddin, kemudian Muhammad bin Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani, kemudian berguru kepada Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dan pernah ke rumah beliau. Jadi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ini pernah ke rumah guru saya itu di Iskandaria, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani yang baru meninggal kemarin itu. Nah, untuk di Indonesia, ulama beneran ya, bukan ulama beneran yang telah membongkar ajaran khurafat daripada Abdul Huda Soyadi, dan di Indonesia disusun oleh Gus Abdul Aziz Jazuli dan PH KRT Nuriyah di Negoro. Saya akan bacakan tulisan dari Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamad. Ini kita lihat apa yang ditulis oleh Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar di dalam kata pengantar untuk buku Gus Haji sini. Jadi awalnya Arab itu ya. Nah, ini takrid Kiai Haji Marzuki Mustamad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa innana 'alimna jami'an anna hifdzad dini muhimmun fi ghayatil ahammiyati wa kaifa la. Fa inna dina huwa alladhi bisababihi naslamu wa yaslamu wa yaslamul ummah min fitnatid dunya wa adzabil akhirah. Wa bihadza dini aidan tartaqil insaniyya minal jahalati ila ilmi wa minadh dhulumati ila nur wa minal badawati ila al-hadarah. Wa qad qala al-ulama awwal wajibin ala mukallafin hifdzud din wa yajibu alaina an nahfadha hadad din al-hanif din al-islam min ayyi naw'in min anwa'i at-tabdili wa at-taghyir wa at-tahrif wa at-tazyib. ويجب أن نمنع وجود الخرافات والسيادات على هذا الدين المخالفة لهذا الدين بل المتعارضة مع هذا الدين من أي جانب جاءت هذه الخرافات ولو من الذين ادعوا بأنه من نسبه صلى الله عليه وسلم. Jadi Kiai Haji Marzuki Mustamar radhiyallahu an ini mengawali kata pengantar untuk buku Gus Aziz Jazuli ini bahwa kita mengetahui bahwa menjaga agama itu penting, sangat penting. Betapa tidak, maka sesungguhnya agama adalah yang dengan agama itulah kita selamat. Wa yaslamul ummah min fitnatid dunya wa adzabil akhirah. Dan selamatlah umat dari fitnah dunia dan akhirat. Dan dengan agama juga kita menaiki humanitarianisme. Kemanusiaan, dari kebodohan kepada ilmu, dari kegelapan kepada cahaya, minadzul mati ilan nur, dan dari kampung yang sangat badawa itu, terbelakang kampung yang sangat terbelakang, kampungan lah, dari kampungan kepada peradaban. Ulama mengatakan bahwa awal kewajiban bagi setiap mukallaf adalah menjaga agama. Maka wajib bagi kita seluruhnya untuk menjaga agama ini yang hanif, agama Islam, dari berbagai macam warna perubahan atau pemalsuan. Maka wajib kita mencegah adanya khurafat. Ini khurafat ini beda dengan karamah. Kalau karamah itu adalah sesuatu yang keluar dari kekasih Allah sebagai kemuliaan dari kelebihan-kelebihan kedekatannya kepada Allah. Sementara khurafat adalah kisah-kisah palsu yang di atas namakan keramat itu, padahal tidak pernah terjadi pada masanya.
Nah, di dalam kitab Gus Ajis ini dibongkar keramat-keramat palsu yang ada dalam kitab-kitab Balawi. Kalau misalnya orangnya betul-betul ada, yaitu khurafat. Kalau orangnya yang dinisbatkan khurafat itu kepadanya itu tidak ada, seperti Fakih Muqaddam, Ali Khalil Qasam, Sohib Mirbat, nah itu jelas itu dari dua sisi sangat menyesatkan. Satu, orangnya saja tidak ada, kemudian orang yang tidak ada ini dibuat apa kisah-kisah apa keramatnya, padahal orangnya saja tidak ada. Seperti Fakih Muqaddam bisa Mi'raj, orangnya saja tidak ada, bagaimana kemudian dia bisa Mi'raj. Tapi cerita-cerita semacam itu diproduksi sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi apa namanya itu dagangan dari kaum Balawi untuk meninggikan klannya, leluhurnya. Saya potong dulu. Jadi kalau memang itu adalah khurafat dan cerita-cerita palsu, sebenarnya bagaimana hukum dari orang-orang yang dengan sengaja menulis khurafat-khurafat itu? Apakah dia ya hanya sekedar apa namanya, ibaratnya dosa kecil ataukah dosa besar, atau bagaimana pandangannya ini? Ya, berbohong itu kan berdosa. Apalagi berbohong atas nama ulama-ulama, ya kan? Misalnya orang yang seperti Abu Huda Soyati berbohong atas nama Imam Syuuti, itu luar biasa. Daging ulama itu adalah sumun qatilun, ya. Menyakiti ulama itu sama dengan menyakiti Rasulullah, karena ulama adalah pewaris daripada Rasulullah. Tapi kemudian mereka begitu tega membuat cerita-cerita atas nama ulama, seperti Asyaraful Muhattam yang diatribusikan terhadap Imam Asyuti. Ya, hukumnya haram untuk orang yang bertakwa kepada Allah, mengaku Islam, kemudian apa namanya mengaku mursyid juga seperti Abu Huda Soyati, itu kemudian dia membuat cerita-cerita palsu akan keramat yang tidak pasti, tanpa dia bisa mempertanggungjawabkan sumbernya. Al-Masdarul Awwali, yang dia mencatat itu dari mana, dan kemudian dia membuat sebuah kitab, yang kitab itu kemudian setelah diteliti, apa kitab yang bukan seperti penisbatan yang tertera di dalam jilidnya. Jadi kitab yang katanya Syaraful Muhattam dikarang oleh Imam Syuuti, ternyata setelah diteliti oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dia adalah karangan dari Abu Huda Soyati ini. Jadi haram hukumnya, haram, dan itu adalah haramnya itu asyaddal haram, karena berdosanya bukan hanya untuk kepentingan dia kepada individu lainnya, tapi menyangkut banyak orang, berbohong kepada banyak orang. Nih, ini saya akan bacakan daftar isi juga nih. Tadi kita bil barokah membaca sedikit tulisan Bayai Marzuki Mustamar. Sekarang kita akan baca daftar isi, ini luar biasa nih. Ini dalam bab 1 ada pendahuluan. Ada bab 2 ada karamat, khurafat, istidraj, dan hal-hal yang berkaitan dengan khawarikul adah. Jadi sebelum melangkah kepada isi daripada khurafat Balawi, Gus Ajis dan Kiai Nur Yahya menerangkan terlebih dahulu apa itu namanya karomah, apa itu namanya mukjizat para nabi dan rasul, apa itu namanya sihir dan kriterianya, apa itu istidraj dan kriterianya, apa itu khurafat, apa itu waliullah, apa wali majdub, apa itu tajalli sufi, apa karamah wali, apakah karamah wali dapat menyamai mukjizat nabi, cara-cara mengetahui karamah yang palsu, syatahat sufiyah termasuk kufuran atau tidak, ucapan Fakih Muqaddam ana Allah bagaimana hukumnya, orangnya saja tidak ada, bagaimana dia bisa mengucapkan ana Allah. Ini Gus Ajis ini masih ada aja Fakih Muqaddam disebutkan, orangnya aja nggak ada, gimana ini bermasalah. Tapi di risalah ya yang pernah membahas tentang Fakih Muqaddam itu saya kutip juga di sini lengkap ya. Ada ya. Kemudian pengkhianatan ilmiah dengan sengaja menghapus teks di dalam kitab-kitab Balawi. Ini disebutkan juga nih, teman-teman. Rugi kalau nggak punya kitabnya Gus Ajis yang satu ini. Membongkar ajaran khurafat Habib Balawi.
Kemudian di bab 3, kompilasi khurafat Habib. A. Penistaan kepada Allah, para nabi dan ajaran Allah. Allah takut disaingi oleh Nabi Muhammad. Oh, ada emang. Ada ya. Jadi di situ dikatakan Allah takut gitu. Allah takut jika sifat ketuhanannya itu disaingi oleh hambanya, oleh Nabi Muhammad. Iya. Itu dalam kitab Balawin ya. Majmu' Kalam Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Orang mana dia? Orang Taris. Bukan Indonesia ya? Oh, bukan. Habib Muhammad Al-Masyhur seringkali bermusyawarah dengan Allah. jadi ada notulennya gitu. Ada ya. Masya Allah. Jadi musyawarah dicatat notulennya itu ya. Jadi Habib setiap kali Habibnya itu ingin keluar kota, maka dia musyawarah dulu ya. Musyawarah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, apakah saya boleh atau enggak keluar kota ini? Iya. Masya Allah. Kalau nggak boleh nggak jadi gitu. Nggak jadi. Kalau boleh jadi keluar gitu. Keluar. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa ya. Fakih Muqaddam mengaku sebagai Allah. Waduh, ada gitu ya. Ada ya. Orangnya aja nggak ada yang ngaku sebagai Allah. Mi'raj Fakih Muqaddam 70 kali setiap malam di Sidratul Muntaha. Pakai kambing. Pakai kambing. Itu benar pakai kambing. Bahasanya dabah ya. Dabah itu binatang tunggangan. Berkaki 4 ya. Berkaki 4. Bisa kambing dan seterusnya. Atau bisa juga tank ya, tank baja. Oh, belum ada ya zaman dulu. Mi'raj Fakih Muqaddam 70 kali setiap malam ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Meminta apapun kepada makam Habib Umar Al-Muhdar akan dikabulkan. Minta istri lagi juga dikabulkan. Fisik Habib Abdullah Al-Haddad, fisik Nabi Muhammad. Masya Allah. Berarti mirip sama Umar bin Hafid ya. Kurang lebih ya. Iya, berarti mirip Umar. Katanya kan Umar bin Hafid mirip sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Ada yang takut juga melihat wajah. Kemudian agama Muhyiddin Habib Balawi Syekh Abdullah Basaudan, agama baru Alawiyah. Maksudnya gimana nih? Agamanya Muhyiddin itu agama Alawiyah. Ya. Masya Allah. Aman ya. Siap ya. Larangan ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika diadakan haul Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah, luar biasa. Pangkatnya apa sih ini orang? Turunan Nabi bukan. Larangan apa ini? Penggambaran wajah Rasulullah seperti Habib Abdullah Al-Haddad dalam keadaan tidur, sementara sahabat beribadah. Jadi wajahnya mirip Abdullah Haddad. Betul. Banyak miripnya juga. Oh, karena banyak ya. Ada Muhammad bin Thahir Al-Haddad, ada siapa namanya, Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, ada siapa lagi tuh, Hasan bin Saleh Al-Bahar, dan juga banyak-banyak Habib yang lain yang wajah Rasulullah itu seperti mereka ya. Merekanya mirip enggak itu satu dengan yang lainnya? Enggak mirip padahal. Berarti wajahnya Rasulullah banyak dong. Betul ya. Data muka mungkin. Ini enggak masuk akal ini. Kok bisa begini ya? Ada ajaran begitu. Kemudian mimpi Habib merupakan bagian dari kenabian. Oh, iya. Reinkarnasi Nabi Muhammad SAW ialah Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Kayak agama Hindu aja ini, ada reinkarnasi. Panutan Habib Wali Muhyiddin Balawi telah mencapai makom kenabian. Luar biasa. Makam Habib Syekh Abu Bakar bin Salim menembus makam Nabi Hud. Nabi Muhammad berwajah seperti Habib Abu Bakar bin Salim dan sholat di Tarim. Jadi Nabi pernah sholat di Tarim. Penduduk alam barzah reuni bersama Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dan Rasulullah. Ini kayak lulusan UGM aja nih reuni segala.
Di antara para wali hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang Allah izinkan mengetahui rahasianya. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Nabi Muhammad pun enggak. Enggak. Jadi dia melebihi Nabi Muhammad kalau gitu ya. Oh, pasti ya. Karena Na'udzubillah. selevel dengan Allah itu. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Berarti kan Allah ya. Berarti dia adalah sang ada. Sebelum semua ada. Betul. Sedangkan Allah itu ada. Maha ada. Berarti dia ada sebelum Allah. Berarti dia bukan makhluk Allah. Sang pencipta mungkin. Kecuali dia mengaku Allah. Luar biasa ya. Luar biasa. Ajaran begini kok ada yang percaya ya. Karena rokok Rasulullah SAW keluar dari majelis Habib. Rasulullah nggak suka rokok katanya. Sukanya cat apa itu? Dia mereka Gat. gat. Kot. Itu gimana tuh? Coba ceritain Jadi orang-orang Tarif. kot itu apa namanya, pucuk dari tanaman yang muda ya. Nah, kemudian kalau cara konsumsinya itu si pucuk daun ini dikunyah. Nah, kemudian nanti dikumpulkan di pipi. Nah, jadi yang diambil itu sarinya ya. Dari menyerap sari itu maka tubuhnya itu akan fresh. Jadi nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek. Mirip kayak narkoba. Mirip narkoba. Kalau di Indonesia sudah dilarang itu. Kalau teman-teman Gus Ajis yang dari Balawi ada yang makan itu nggak? Nggak kelihatan sih, ada 1-2 mungkin. Jadi kalau ada nggak fatwa Balawi yang mengharamkan gat itu? gat itu Diharamkan nggak? disamakan dengan kopi ya. Bisa makan dengan kopi. Disamakan dengan kopi. Allah. Jadi kalau Jadi, rokok itu haram. Rokok itu haram, tapi kalau gat itu sama dengan kopi. Ya. Ada fatwa dari Kaum Habaib gitu. Ada itu. Padahal itu teman-teman di Indonesia itu sudah masuk narkoba. Gat itu sudah masuk narkoba. Rifai, Rafli, Ahmad Rafi itu, Raffi Ahmad itu pernah kena kasus narkoba gat itu tuh, ya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu banyak itu orang-orang tarim yang dipegang kalau makan gat di Indonesia ya. Tapi di sana kata Gus Ajis legal dan difatwakan, ada fatwa Balawinya juga. Seingat saya ada, nanti bisa dicek. Iya, itu ada fatwa dari Balawi yang mengatakan itu tidak haram katanya, bahkan sama dengan kopi. Kalau rokok yang dihalalkan oleh NU, dia haramkan. Padahal kan oleh NU itu halal. Ya artinya makro lah, ada yang mubah, ada yang makro. Tapi kalau Balawi haram ya. Haram. Berarti Bahar Smith itu nggak pakai ilmunya Balawi, dia pakai NU dia. Pakai NU ya, NU ya. Yang enak-enak dia pakai NU. Masya Allah. Pemilik kekuasaan mutlak pengelola alam semesta adalah Habib Alwi bin Faqih Muqaddam. Penguasa alam semesta, penguasa, pemilik kekuasaan mutlak pengelola alam semesta adalah Habib Alwi bin Faqih Muqaddam. Habib Alwinya aja nggak ada, Faqih Muqaddamnya nggak ada, gimana menguasai alam? Namanya juga dongeng ya. Menyamai mukjizat Nabi Isa. Habib Alwi hidupkan mayat, sembuhkan orang buta dan kusta. Ini maksudnya Alwi bin Faqih Muqaddam ini ya? Alwi bin Faqih Muqaddam. Oh, jadi anaknya Faqih Muqaddam bisa menghidupkan orang mati dulur-dulur. Makanya kalau nggak beli buku ini, ya nyesel nggak dapat cerita-cerita yang luar biasa. Kemudian menyamai maklar pertemuan Nabi dalam keadaan terjaga. Siapa ini? Ingat nggak? Itu salah satu Habib. Ada jadi maklar dia. Jadi maklar. Jadi kalau ingin ketemu Rasulullah harus menghubungi Habib itu. Oh, kalau zaman Nabi masih hidup, orang yang ingin bertemu Nabi harus mendekati Zaid bin Harisah. Ya. Ketika Zaid bin Harisah itu sudah wafat, anak angkatnya yang cucu angkatnya Usama bin Zaid itu adalah menjadi jalan orang untuk bisa bertemu dengan Rasulullah.
Bahkan ketika ada masalah besar yang orang lain tidak berani berkata pada Rasulullah, itu Zaid dan Usama ini berani karena beliau adalah Hib ibnul Hib, kekasih, putra kekasih. Bukan Habib ya? Bukan. Hib ibnul Hib itu adalah Usama bin Zaid. Tapi pada suatu waktu Usama bin Zaid pernah juga dimarahin. Jadi biasanya kalau udah sama Sayyidina Ali nggak berani, Sayyidina Ali itu terakhir pada Zaid. Kalau Zaid udah meninggal, terakhir itu pada Usama. Itu pernah ketika ada seorang perempuan dari Makhzumiyah itu mencuri, kemudian minta kepada keluarga daripada Nabi Muhammad yang lain, istri Nabi, nggak ada yang berani. Kemudian melalui Usama bin Zaid ini, ya Usama sampaikan pada Rasulullah agar ini perempuan yang mencuri tidak dipotong tangannya. Aduh, dimarahin itu mah. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadah. Kalaulah Fatimah anakku mencuri, aku akan potong tangannya. Ini sama dengan ucapan Abayai Ma'ruf Amin kemarin. Walaupun bukan ponakanku yang diangkat PJ Ketum, anakku sendiri tetap aku tolak. Artinya luar biasa kan, bahwa ADART harus ditegakkan menurut Abayai Ma'ruf, sehingga ketika Kiai Zulfa Mustafa, ponakannya sendiri, diangkat jadi PJ Ketum, tidak ditolak, tidak diterima karena dianggap melanggar ADART. Padahal itu ponakan asli. Kiai Zulfa itu adalah anak Nyai Ratu Marhumah Latifah. Nyai Ratu Marhumah Latifah ini orang sini nih. Orang sini. Kresek. Iya. Itu adik dari Kiai Ma'ruf. Diangkat oleh pleno sebagai PJ Ketum. Kata Kiai Ma'ruf, kalaupun anakku yang diangkat, tetap itu melanggar. Itu mirip dengan ucapan daripada Rasulullah. Kalaulah anakku Fatimah bintu Muhammad atau binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Tapi di sini ada selain Zaid bin Harisah dan Usama, orang yang menjadi maklar untuk bertemu dengan Rasulullah. Aneh, ini nggak ada di Bukhari nih, nggak ada di Muslim, nggak ada di Ibnu Majah. Ajaran hadis palsu juga ada ya? Nanti dulu satu-satu. Rasulullah menjawab salam Habib Ali Qoli Qasam di dalam sholat. Ini asoluk nih, yang diselewengkan jadi Ali Qoli Qasam. Jadi ini bukan Ali Qoli Qasam, ini Ali keluarga daripada bin Jadid. Kemudian di dalam masa-masa selanjutnya diatribusikan untuk orang yang fiktif, yaitu Ali Qoli Qasam. Nah, jadi itu Ali Qoli Qasam itu punya ayah Alwi katanya. Ini fiktif juga. Alwi punya ayah Muhammad fiktif. Muhammad punya ayah Alwi fiktif. Alwi punya ayah Ubaid fiktif. Ubaid punya ayah Ahmad bin Isa, ini ada orangnya, tapi bukan Al-Muhajir. Kata Al-Muhajir itu pertama kali disebut itu di dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi, abad 11 itu. Nah, saya di dalam buku itu pernah menyebut di Syarhul Ainiyah abad 12 ya? 13 itu. 12. Abad 12, ternyata di Mashra'ur Rawi juga ada itu. Jadi ya sekitar antara abad 11-12 itulah mulai Al-Muhajir. Sebelumnya di abad 10, abad 9, abad 8, abad itu selama 1000 tahun, 600 tahun lebih tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Karena kenapa? Karena Ahmad bin Isa Al-Abah tidak pernah hijrah ke Yaman. Jangankan dia hijrah ke Hadramaut, ke Yaman saja tidak. Jangankan dari Basrah ke Yaman, di Basrahnya aja nggak pernah. Jadi di dalam kitabnya Balawi itu dikatakan Ahmad bin Isa itu hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada yang menceritakan Ahmad bin Isa ada di Basrah. Banyak kan teman-teman kita juga yang ada kekeliruan dalam mengidentifikasi Ahmad bin Isa. Seperti ada narasi bahwa Ahmad bin Isa itu makam aslinya ada di Irak katanya, di Najaf. Ya itu Ahmad bin Isa, tapi bukan Ahmad bin Isa yang dimaksud. Bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib.
bukan. Tetapi itu mah Ahmad bin Isa bin Zaid. Itu adalah imam Syiah di sana. Jadi imam Syiah itu ada di Najaf, tapi bukan Ahmad bin Isa yang dimaksud oleh Balawi itu. Ahmad bin Isa yang dimaksud Balawi itu sama sekali la yuhajiru illa Basrata wa la yuhajiru ila Yaman. Walakin huwa kainun fil Madinah wa lam yujad ayyu dalilin yadullu ala annahu hajara min al-Madinah al-Munawwarah fi qaryatin tusamma Surya. Al-baqa apa tuh kaidah istisab? Al-baqa'u makan ala makan. Baqa'u makan ala makan. Jadi sesuatu itu ketika sudah ada di suatu tempat, maka biarkan dia ada di tempat itu sebelum ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Nah itu harusnya begitu kalau ilmiah. Ini kita mau bicara ilmiah pakai nebak-nebak. Ilmiah husnudon. Nah, kita husnudon aja sesuatu yang sudah berjalan 500 tahun. Syuhrah istifadah. Syuhrah istifadah yustaratu antakuna bi ghairi mu'arid. Wa idza wujida al-mu'arid batalat as-syuhrah wal istifadah. Hada ma qarrarahu al-fuqaha fi kutubihim. Wa Ibrahim bin Mansur wa Ahmad Ramli Al-Abbas wa ghairihima minal muqibbin itu tidak mengerti itu bahwa syuhrah istifadah tidak boleh dilakukan sebagai isbatun nasab apabila ada mu'arid. Wal mu'arid kain wa huwa kutubul ansab al-qadimah wa nataij ikhtibari al-Hamdin Nawawi. Wahum ala majmu'ati sulalati G. Wa Banu Hashimin ala majmu'ati sulalati Jiwan. Fahayhata baina man kanat majmu'atu sulalatihim G huwa man kanat majmu'atu sulalatihim Jiwan. Hayhata. Ada baina as-sama'i wal ard, bainal masyriqi wal maghrib. Dan mereka ketemu nanti leluhur bersamanya itu antara J dan G itu 45.000 tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Muhammad itu adanya 1.400 tahun yang lalu. Berarti leluhur mereka itu bukan Nabi Muhammad. Siapa? Ya mungkin Nabi Nuh dan sebagainya. Jadi semua manusia ini dulur-dulur subscriber dari Gus Aziz Jazuli semuanya sedulur. Mangkana jilduhu ahmar, mangkana jilduhu asfar, abyad, aswad, kulluh min Adam wa Adam min turab. Dan mereka itu mempunyai kakek bersama. Kakek bersama mereka fi riwayatin Nuh wa fi riwayatin Mubashir ila Adam. Ada perbedaan pendapat karena sebagian ulama mengatakan keturunan manusia yang ada sekarang di dunia ini semuanya dari Nuh. Karena keturunan selain Nuh itu semuanya mati dalam banjir. Adapun orang-orang 80 yang ada di dalam kapal Nabi Nuh itu memang ada, tetapi keturunannya inqaradu. Itu ada sebagian ulama mengatakan begitu. Maka tidak heran apabila di dalam hasil sampel genetik itu ada bottlenecks gitu. Bottleneck itu tidak ada cabang-cabang daripada satu generasi ke generasi Adam. Ada bottleneck. Itu kayak Balawi itu ada bottleneck itu. Sampai abad 9 Hijriah. Jadi dia tidak ada cabang-cabang, makanya mustahil itu disebut oleh ahli genetik, mustahil dia itu keturunan Rasulullah. Selain daripada perbedaan haplogrup, ada bottleneck itu yang tidak memungkinkan mereka itu turunan Nabi, karena turun Nabi dari Bani Hashim itu bercabang-cabang. Kemudian dari Adnan bin Udad ini bercabang-cabang. Dari Udad siapa bapaknya itu lagi Husaimiyah itu. Ini ikhtilaf riwayat antara ke Nabi Ismail, semuanya antara ke Kahlan. Nah makanya kata Rasulullah apabila sampai ke Adnan intahu, berhenti. Kenapa? Para sejarawan Ibnu Ishaq, Ibnu Katsir dan yang lainnya pun berbeda pendapat. Ada yang semuanya itu adalah ke Ismail melalui Kaidar,
ada yang katanya menyimpang ke siapa namanya itu Kahlan dari Kohton. Nah, kemudian sekarang genetika itu telah membuktikan bahwa orang Arab itu semuanya ke Ismail. Nah, jadi kalau Bani Sa'ud, kemudian Bani Al-Jarrah, itu riwayatnya kan berbeda dia. Ada yang mengatakan Bani Sa'ud ini adalah dari apa namanya itu Hemyar. bukan, masih Adnan, dari keturunan Adnan melalui Abi Hanifah, Bani Hanifah. Ada lagi yang dia itu di atasnya Adnan. Jadi ketemu sama nabinya itu di atasnya Adnan. Nah, itu dari apa Udad itu nanti ketemunya. Ada yang riwayat mereka keluarga bin Saud sendiri, mereka itu adalah dari Bani Hanifah, jadi masih turun Adnan. Apapun itu haplogrupnya sama. J1. J1. Kemudian Banil Jarrah itu dia dari Bani Tai. Nah, Bani Tai itu ketemu dengan Adnan itu dari bapaknya. Nah, sekarang haplogrupnya juga sama. Nah, tinggal perbedaan riwayat para ulama daripada Adnan ke atas ini, apa nama-nama itu ada yang 5 nama saja sampai Nabi Ismail, ada yang 10, ada yang 12, macam-macam itu. Nah, itulah makanya kata Rasulullah, "Ida balagha nasabi ila adnana fantahu." Kalau sampai Adnan, lebih baik jangan dilanjutkan. Berarti ada redaksi kadaban nasabun, apakah orang Ya, itu kadiban nasabun, dusta gitu atau gimana? itu rasanya riwayat Aisyah ya, bahwa banyak ahli nasab itu berdusta itu karena ingin seperti Ibnu Soyadi itu, Abu Luda Soyadi, seperti Ali Asakron gitu. Atau mungkin makna dari kadzaba itu bukan apa namanya dusta, tetapi akhtoa gitu, seperti di sebagian. Ya, bisa juga akhtoa, kan yang akhtoa itu mala yakunu biniyatin. Nah, kalau biniyatin itu bukan akhtoa, kadziba, biniyatin. Jadi disengaja dia membuat sejarah untuk kepentingan dia. Nah, dia atas nama seorang nasabah untuk kepentingan keluarganya dia kemudian membuat sebuah silsilah gitu sampai ke apa Nabi Ismail, sampai ke Kahlan. Nah, tetapi uji genetik sekarang membuktikan bahwa Bani Sa'ud J1 yang dipunyai juga oleh Rasulullah, dipunyai juga oleh keluarga Sayyidina Ali. FGC berapa itu? 10.500. Bukan, kalau yang ke bawah. Di atasnya, yang dari Bani Sa'ud itu ketemu dengan Bani Jarrah, ketemu dengan Rasulullah di atas Adnan. Nah, sementara riwayat mereka itu di bawah Adnan. Itu perbedaan begitu-begitu saja karena istilah riwayat, tetapi tidak bisa dibohongi genetik itu. Kemudian dari Bani Tamim, Alhamdulillah, yahdikumullah. Kemudian kita lanjutin ini. Udah berapa menit ini? Wah, udah lama ya, 45. Ya, kita 15 menit lagi. Siap. Karena rokok Rasulullah keluar dari majelis ini udah ya. Rasulullah menjawab salam. Oh, ini udah. Rasulullah memasuki rumah Habib dan menyatakan ia adalah kekasih Rasulullah. Waduh, luar biasa. Masa tukang dawir kekasih Rasul? Tapi Habib yang Dawir tidak hanya di Indonesia ya. Gimana? Coba ceritain. Jadi ada satu peneliti ya, namanya Michael siapa lupa sih, orang Rusia ya. Dan penelitian itu pada tahun 2001-2002. Jadi dia seorang antropolog, kemudian salah satu dosen di Universitas Rusia, dan dia meneliti tradisi dan budaya di Hadramut. Nah, dia kaji-kaji satu persatu dari tradisi yang dari sana, kemudian ketika menceritakan tentang Munsib itu kurang suku ya. Iya. Kan Munsib Al-Idrus, Munsib Al-Haddad, Al-Atos, dan seterusnya. Jadi masing-masing dari Munsib itu memegang satu suku. Misalkan suku At-Tamimi, kemudian Al-Katiri, dan seterusnya. Nah, jadi
cek. Nah, ini aman ini, mudah-mudahan ini. Ini aman ya. Ini saya aman kan? Oh, ini diganti ini aja ya. Aman. Enggak, ini udah beda ini. Enggak apa-apa di sini. Jadi intinya pendakiran di Hadramut ada. Oh gitu ya. Ini dulur-dulur luar biasa banyak sekali ini. Semuanya berapa kisah ini? Ada 455. 455. Ini ada tentang penghinaan pada malaikat, ada penghinaan pada sahabat Nabi, ajaran membuat hadis palsu. Ini hadis palsu atas nama Nabi gitu. Atas nama Nabi. Qalan Nabi. Dia mimpi tadi. Dia mimpi. Masya Allah. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ajaran faqih muqaddam. Wah. Kemudian merendahkan para ulama. Ana merendahkan para ulama. Satu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Al-Ghazali mengaji kepada Habib Abdurrahman As-Segaf. Mengaji apa? Dia petani. Abdurrahman As-Segaf itu petani, bukan ulama dia. Dia mimpi ngajinya. Oh, dia mimpi ya, kalau mimpi. Wali Muhyiddin Habib Tarim lebih unggul dibanding Hujatul Islam Al-Ghazali. Masya Allah. Yang aneh itu, Habaib itu banyak yang khataman Ihya katanya, tapi nggak dibaca kitabnya. Khataman Bukhari, Rajab gitu. Tapi dia nggak ngaji kitab Bukhari. Aneh itu, kenapa itu? Jadi cuman apa tabar aja ya. Jadi dibaca dari awal sampai akhir karena itu adalah tradisi. Awal sampai akhir apa awalnya doang sama akhirnya? Enggak, jadi semacam apa namanya ngaji kitab Bukhari. Jadi misalkan bikin lingkaran itu. Jadi Kiai baca 2 hadis, nah terus kemudian pindah saya baca 2 hadis juga, terus dan itu dilakukan selama 1 bulan, bulan Rajab ya. Cuman untuk apa namanya ulasan, uraian, syarah segala macam enggak, hanya sekedar Enggak kayak Bahar kan ikut kemarin tuh saya lihat. Dia baca enggak itu apa hanya ya hanya khatamannya aja. Aduh, macam-macam amat ya manusia dalam alam dunia ini. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad lebih tinggi makamnya daripada Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Abu Yazid Bustami. Masya Allah. Gimana lebih tinggi? Kitabnya aja 1 jilid kitabnya Imam Ghazali mengalahkan seluruh kitab Abdullah Al-Haddad. Sama saya aja banyakkan saya karangannya. Abdullah Al-Haddad itu sama saya aja banyakkan saya karangannya. hanya tasawuf saja itu. Gimana lebih tinggi dari Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jilani? Enggak, sama saya aja. Banyakkan mana lembarannya Abdullah Al-Haddad dengan Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian pertemuan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beda masa bisa bertemu ini? Ya mimpi. Mimpi juga. Satu orang alim dari Tarim melebihi 100 ulama dari luar Tarim. Jadi satu orang alim dari Tarim lebih mulia dari 100 ulama dari luar Tarim. Tarimnya apa aneh, Mang? Ini karena Tarim itu kata Berarti Gus Ajis ini lebih hebat dari saya 100 kali. Karena ini lulusan Tarim. Saudara-saudara, perlu diketahui ternyata Gus Ajis ini adalah penyusup. Karena ternyata beliau ini lulusan Tarim berapa tahun? di Tarim 6 tahun setengah ya. 6 tahun setengah. Mondok di Habib Dalwa berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. 10 tahun jadi murid Habib. Kemudian dia ngarang ini. Berarti dia penyusup di golongan Tarim ini. 10 tahun nyusupnya ini baru keluar nih. Alhamdulillah. Mantan mukibin ternyata Oh, ini ya, saja 10 tahun, 10 tahun. Ya Allah. Kemudian khurafat Habib yang berhubungan dengan syafaat. Khurafat Habib yang berkaitan dengan alam barzah dan akhirat. Banyak khurafatnya ini dalam barzah juga. Kaki Habib Abdurrahman Segaf pernah menginjak tanah surga Firdaus. Allah. Ini Nabi Idris yang begini. Habib Abu Bakar Al-Adni hidupkan seorang wanita sampai hidup lama. Jadi udah mati wanita, hidup lagi oleh Habib Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni.
Ini luar biasa ini. Ini kalau tidak ada bab nasab, Umar bin Hafid itu sudah banyak itu cerita-cerita palsunya itu. Hafal 100.000 hadis, saya tantang 4.000 hadis Bukhari, belum ada yang mau untuk menyanggupinya. Kalau mau, ya walaupun saya nggak punya duit, saya siapin HP Nokia, bukan Nokia, Samsung Galaxy. HP Samsung Galaxy, kalau misalnya Umar bin Hafid bisa itu, satu Bukhari aja yang 4.000 hadis itu, untuk menghafal tanpa membaca, saya kasih HP Samsung Galaxy. Ada yang 1 juta hadis itu udah mati tuh, nggak bisa dijajah. 7 juta, 7 juta, ya. 7 juta hadis. Wallah, saya cari perjalanan mencari hadisnya nggak ada, hanya pada bapaknya aja. Ya mimpi mungkin. Bisa jadi pada Ibnu Arabi aja itu. Satu orang Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib masuk kubur lihat jenazah sedang sholat dengan khusyuk. Masuk kuburan, akhirnya ada jenazah lagi sholat. Ya. Masya Allah. Habib bawa kapal perahu ke alam barzah. Emang alam barzah itu lewat laut? Kok bisa bawa perahu? Ya, nggak ada ya. Masya Allah, ini Habib ini luar biasa. Habib Salim bin Abu Bakar wafat, malaikat di neraka liburan dan ahli neraka bersenang-senang. Ruhnya Habib Salim bin Abu Bakar Al-Atas ada di Baitul Makmur bersama Nabi. Masya Allah. Masjid Abu Bakar bin Salim terbangun dari surga. Masjidnya ya? Masjidnya ya. Bangunannya pakai bata. Tanah lihat ya. Tanah liat ngambil dari tanah itu. Dari tanah sekitar. Lah itu dari surga gimana caranya? Karena tanah Tarim itu tanah surga ya. Oh, Masya Allah, tanah Tarim, tanah surga. Kenapa di surga nggak ada Alfamaret? Waktu di sana ada Alfamaret enggak? Nggak ada ya. Nggak ada kan? Jadi segede warung Madura itu dianggapnya udah supermarket. Masya Allah, kasih. Jadi di sana nggak pernah ke mall. Di mallnya itu cuma di Mukalla, ibu kota Hadramut ya. Ngomong juga Tarim. Kalau Mukalla, ya. kalau Mukalla saya tahu itu kota besar. Kalau Tarim nih ada nggak mall? Nggak ada ya. Ramayana. Nggak ada ya. Mungkin ini Alfamidi. Nggak ada. Kalau segedenya itu paling gede itu ya toko Madura. Jangan ngeledek Madura. Saya orang Madura ini. Ukurannya segitu. Oh, ukurannya setoko Madura. Toko Madura itu 24 jam. Tidak tutup-tutup. Ada bupati yang melarang. Tidak boleh 24 jam. Kalau tidak boleh 24 jam, 23 jam 59 menit. Akhirnya dia bukanya 23 jam 59 menit. Itu kan bukan 24 jam itu. Jadi nggak ada Indomaret di Tarim. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini kalau kita nyari yang begini di komik-komik susah. Habib Salim bin Abu Bakar wafat, malaikat liburan di neraka. Sebut Habib ini di mana saja, maka Habib akan datang di depannya secara nyata. Wilahong gitu ya. Langsung cuk gitu. Langsung depan mata. Itu dulu, janganlah ceritanya panjang gitu. Masjid Abu Bakar udah ini, meski sudah wafat, Habib masih menghadiri majelisnya. Jangankan menghadiri majelisnya, ada yang ikut nyembahyangin orang mati. Saya Abu Bakar bin Salim ngotot jadi imam sholat dan tuding ibu seorang guru ada di neraka. Woy. Anak cucu Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dijamin mewarisi kewalian agung sampai kiamat. Ini ada lagi khurafat Habib menghalalkan perkara haram. Amal ibadah Habib dan para muhibin diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi para muhibin ini berbahagialah bahwa amal ibadahnya akan diterima langsung oleh Nabi Muhammad, enggak oleh malaikat raqib atid. Berkat melanggar hukum syariat fikih Islam, Syekh Umar Bamahromah jadi wali besar. Gimana ceritanya? Jadi ketika dia ingin menjadi seorang wali, maka dia harus mabok dulu ya, mabok dulu, kemudian campur wanita, peluk segala macam. Nauzubillah, udahlah. Aduh, itu bahaya itu.
Arak bekas Habib yang mabuk menjadikan budak Habib sebagai ahli tafsir. Hukum syariat Islam tergantung warga Tarim. Waduh. Habib pakai baju emas yang diharamkan agama boleh berarti ya kalau Habib mah. Nabi Muhammad diarak dengan musik dan saweran. Astagfirullahaladzim. Taubat muhibin meski sudah di dalam kubur masih diterima. Na'udzubillah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Hada huwa asy-syari'ah al-islamiyah. Bahwa taubatnya seorang hamba itu diterima Allah sebelum dia itu sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, nyawa sudah ada tenggorokan, tidak diterima lagi. Itu ajaran Islam. Tapi ajaran Balawi, mereka bisa taubat walau sudah mati di dalam kubur. Dan ini ada di dalam bukunya Gus Aziz Jazuli dan Kiai Ihya, membongkar khurafat Habib Balawi yang tidak punya, nyesel seumur hidup. Kalau saya punya, alhamdulillah gratis. Ini bukunya mahal, tebal dan cantik sekali tuh. Ini harganya 200 berapa? 210.000. Yang mau bukunya silahkan di kolom komentar apa? Di deskripsi. Di deskripsi ada ya nanti untuk menghubungi yang mau beli kitab ini. Ini luar biasa sekali. Ini sudah ratusan yang laku dan tadi laporan dari timnya Gus Aziz. Yang beli itu kan punya alamat itu. Itu yang beli banyaknya dari profesor, dari dosen, dari para peneliti. Yang banyak sudah membeli buku ini. Jadi kepada PWILS, pada kiai-kiai pesantren kalau nggak punya kehabisan. Aduh nyesel. Sedang ini baru 1.000 yang dicetak oleh Gus Aziz dan beberapa hari saja sudah laku 400. Sekarang tinggal 600 lagi. 600. Nah, 600 orang, cepat-cepat punya. 600 juga ini udah dikurangin 2 buat saya. 1 buat apa dibaca, 1 lagi takut nanti ada muhibbin. Yang datang dikasih tahu saya. Ini ada lagi sub tentang khurafat Habib yang mengajarkan rasisme. Ada Habib yang ngajarin rasisme bahwa Habib Ba'alawi itu adalah ras tertinggi di atas dunia ini. Nah itu menurut Habib, bahwa menurut Habib mereka ini ras tertinggi termulia dalam dunia. Menurut saya orang yang paling hina di Nusantara ini lebih mulia dari orang yang paling mulia dari golongan Balawi. Ini adalah sebuah kebenaran. Orang yang paling hina dari warga Nusantara adalah orang yang lebih mulia daripada orang termulianya dari Balawi. Semua habaib Balawi tidak akan ada yang mampu mengungguli. Mengungguli apa? Kehaluannya. Khurafat, pengkultusan tempat dan kuburan. Wah ini mah udah biasa nih. Banyak kuburan. Ajaran asusila ada. Ajaran asusila ada juga. Khurafat untuk mengkultuskan tokoh. Kemudian ada khurafat asusila. Mayat wali tarim yang sudah dikuburkan bangkit dari kubur dan menghamili istrinya. Ini bisa aja nyarinya yang bener nggak nih ada di kitabnya? Ini kalau nggak ada di kitab Balawi ini bisa dilaporin ini. Ada ya? Ada. Ya. Ini Ini saya udah jadi apa pengantar aja, kata pengantar. Ini nggak ada nanti. Karena ini aneh-aneh nih. Ada mayat udah mati, tapi dia bisa menghamili istrinya hidup lagi. Syarat jadi wali besar harus melanggar syariat dan mampu bercampur dengan wanita bukan mahram. Na'udzubillah. Wali muhibbin Habib memesan wanita cantik dan berdisko. Ih, ini aneh-aneh amat sih. Dah, nanti takut dicontoh sama ini subscribernya Gus Aziz tahu sendiri. Bib-bib semua dipanggilnya. Khurafat ajaran dalam nasab. Nasab Balawi adalah nasab turun yang paling soheh sedunia. Aduh, bahkan nasab yang paling ngacak sedunia itu. Sohehan nasabnya orang-orang kampung itu. Orang kampung punya bin, punya kakek. Soheh nasabnya itu. Kalau Balawi, nasabnya itu ke Nabi Muhammad itu kayak langit dan bumi jauhnya itu.
kayak masyrik dan maghrib. Kemudian ajaran penjajahan mental spiritual, ajaran dalam sholat, Habib tidak pernah sholat dan bisa membelah diri. Jadi ada Habib yang nggak pernah sholat, tapi dia bisa menjadi dua gitu. Na'udzubillah. Kayak orang Pekalongan. Permasalahan nikah dan persalinan, ajaran dalam membuat makam palsu. Jadi kuburan-kuburan palsu para nabi di Hadramaut palsu itu ya banyaknya. Palsu. Ada nggak yang asli gitu, nabi siapa gitu? Itu masih tanda tanya itu ya semua. Semuanya palsu ya? Udah kita nyatakan aja palsu lah. Karena ya tukang pemalsu ini. Kemudian ajaran dalam haji, tidak wajib haji karena Habib diperintah pulang oleh sang ayah. Cukup haji di Hadramaut. Habib Abdurrahman Assegaf dilarang Nabi Muhammad. Wih. Jadi Abdurrahman Assegaf dilarang haji oleh Nabi Muhammad. Kenapa itu alasannya? Karena hajinya Abdurrahman Assegaf itu ditarik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ajaran dalam membuat makam palsu, penghinaan kepada Imam Mahdi. Habib Al-Haddad diklaim sebagai Imam Mahdi yang nyata. Buat khurafat yang berkaitan tentang Indonesia. Surabaya pernah akan dihancurkan dan diselamatkan oleh Habib Abu Bakar Assegaf Gresik. Kok nggak ada di sejarah ini? Yang penting begini, di sejarah 10 November nggak ada, di sejarah perjuangan bangsa waktu SD nggak ada. Kok bisa ada di bukunya Habib itu? Gimana ceritanya, Gus? Karena perjuangan mereka itu ada di alam batin ya. Oh, jadi nggak kelihatan orang. Kelihatan orang. Ya, udah paham kalau gitu. Kemudian penutup daftar pustaka. Ini luar biasa. Ini saya senang sekali dapat hadiah dari Gus Aziz, buku Membongkar Ajaran Khurafat Habib Alawi, dan alangkah indahnya kepada para penulis lain dari perspektif lain tentang Balawi ini yang masih banyak yang bagus untuk ditulis, terutama oleh para doktor-doktor di kampus-kampus, oleh para peneliti. Hadramaut sudah diteliti banyak sekali oleh Eng Seng Ho dari Malaysia, oleh LWC Vandenberg, dari Rusia siapa? Oh, namanya lupa ya, Michael Panjarada. Michael Rusia aja pokoknya. Kemudian oleh Sergen dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini adalah harus menjadi panggilan untuk para akademisi untuk memberikan perspektif lain bagi umat Islam di Indonesia tentang Balawi ini. Kalau saya dari nasab misalnya sudah selesai nasab itu, Balawi bukan cucu Nabi. Ini Gus Aziz dari ajaran khurafatnya dengan Kiai Yahya dan tim. Kemudian mungkin dari perspektif lain, dari misalnya kebudayaan, dari politik, dari okupasi, ini kita mengajak kepada para orang yang mempunyai amanah ilmiah agar memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia hari ini sebagai pewaris dari tanah Nusantara ini akan tetap menjadi raja di tanahnya sendiri ila yaumil qiyamah. Pengklaiman sesuatu yang ada di Indonesia dari sejarahnya, dari kebudayaannya, dari peran-peran pentingnya, ini tidak boleh terjadi dilakukan oleh bangsa lain. Maka oleh karena itu Anda, seorang akademisi, Anda yang mempunyai ilmu dari Allah, tidak digunakan hari ini untuk menjaga bangsa dan negeri Anda serta anak keturunan Anda, yang negeri ini nanti akan menjadi tempat bermain anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda dan keturunan Anda ila yaumil qiyamah, maka Anda berdosa kalau Anda tidak menggunakan ilmu Anda ini untuk memberi pencerahan terhadap bangsa Indonesia. Saya kira Gus demikian. Mudah-mudahan kedatangan Gus Aziz di pondok saya ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kedatangan Gus Aziz bagi kami keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum membawa keberkahan yang luar biasa bagi kami.
Oke, saudara sekalian, itu ya tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Ki Haji Umaruddin Utsman Al-Bantali. Banyak hal yang beliau sampaikan, salah satunya membaca daripada daftar isi ya, daripada buku-buku yang judul-judul yang ditaruh oleh Gus Jazuli di dalam buku ajaran khurafat kalian Ba'alwinya. Dan jadi ini sekali lagi saudara sekalian, ketika kita mendengar karomah itu memang benar adanya saudara sekalian. Bukannya kita pendukung Ki Haji Umaruddin tidak percaya dengan karomah itu saudara sekalian. Namun di balik karomah itu sendiri saudara sekalian, pertama syaratnya yaitu tidak keluar dari syariat Islam yang ada saudara sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang dikatakan karomah itu tidak melebihi mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul saudara sekalian. Contohnya saja bagaimana Habib Fakih Muqaddam saudara sekalian Mi'raj 70 kali. Bahkan Rasulullah SAW itu hanya satu kali saudara sekalian. Dia 70 kali. Terlebih lagi juga ada Habib yang diberikan rahasia, tidak ada yang tahu. Baik itu Nabi Muhammad SAW tidak ada yang tahu kecuali Habib ini. Hanya dia dan Habib, hanya Allah dan Habib ini yang tahu karomah itu saudara sekalian. Coba bayangkan saudara sekalian. Dia mempunyai karomah, kelebihan yang tidak masuk akal, bahkan mengalahkan daripada karomah, mengalahkan daripada mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Nah, yang seperti ini masih ada saja yang percaya terhadap ajaran-ajaran yang kayak begini, saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Silahkan nanti dicek ya di dalam deskripsi video maupun di video ini nanti akan sudah saya taruhkan pembelian bukunya, saudara sekalian, wajib Anda punya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.